Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku. Shalom teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan menyajikan materi saya dari bab 5 yang berjudul dispensasi berbeda dari perjanjian. Pengertian dispensasi. Dalam bidang teologi, kata dispensasi dipakai berkaitan dengan pelaksanaan dua perjanjian Allah secara berbeda, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan dalam KBBI, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Pandangan dispensasi. 1. Scofield. Menurut Scofield, dispensasi adalah suatu zaman yang artinya suatu jangka waktu yang di dalamnya manusia diuji berkenaan dengan ketaatan pada wahyu dari kehendak Allah tertentu. Yang kedua, kaum dispensasional. Di dalam kaum ini kadang-kadang membicarakannya secara tumpang tindih, karena di dalam dispensasi yang berbeda dari perjanjian ini memiliki 7 zaman, yaitu zaman ketidakberkesalahan, zaman hati nurani, pemerintahan manusia, janji, hukum, anugerah, dan kerajaan. Pernyataan teori mengenai dispensasional ini mengatakan bahwa manusia selalu berada dalam ujian. Ia gagal dalam ujian pertama, berarti dengan demikian kehilangan kesempatan mendapat hidup yang kekal. Tetapi mengklaim bahwa Allah berbelas kasih dan karena itu memberikan kesempatan kepada manusia itu dengan cara mereka diberikan ujian yang lain. Pandangan Alkitab dalam dispensasi ini. Alkitab berkata bahwa kejatuhan manusia adalah suatu kegagalan yang konkret karena manusia tidak lagi taat kepada Tuhan. Untuk memperoleh keselamatan harus sepenuhnya bersandar pada anugerah. 3. Teori 3 zaman. Dalam teori 3 zaman ini, dua orang para teolog yang bernama Irenus Konkejus berpendapat. Irenus membicarakan tentang 3 perjanjian ini, yaitu hukum yang ditulis dalam hati, hukum yang merupakan perintah untuk dilakukan yang diberikan di Sinai, dan hukum yang diperbaharui di dalam hati melalui tindakan Roh Kudus. Sedangkan Konkejus membedakan 3 perjanjian ini, yaitu perjanjian antelege, sublege, dan postlege. Ia membuat perbedaan antara pelaksanaan dan pemberi hukum. Perbedaan itu ialah terbagi menjadi 2, yaitu 1 dalam manifestasi karakter perjanjian yang mulia, dan yang kedua dalam penekanan atau sifat spiritual berkat-berkat. Perjanjian lama. Dalam dispensasi perjanjian lama ini ada 4 bagian, yaitu 1. Wahyu pertama dari perjanjian. Wahyu pertama dalam perjanjian ini, hal ini ditemukan dalam Provengel Kejadian 3 ayat 15. Sebagai orang menyangkal bahwa ayat ini menunjuk kepada perjanjian itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini tidaklah menunjuk pada penetapan resmi perjanjian itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ayat ini, yaitu 1. Dengan cara mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan itu, Allah menetapkan suatu relasi sebagaimana ia selalu melakukan dalam membuat sebuah perjanjian. Kedua, hubungan antara Allah dan manusia itu satu pihak,
dengan iblis di pihak lain tidaklah terbatas pada satu pribadi, tetapi juga luas pada seluruh keturunannya. Bagian C, perjuangan itu bukanlah tanpa akhir. Yang kedua, perjanjian dengan Nuh yang bersifat umum. Yang ketiga, perjanjian dengan Abraham. Dan yang keempat, perjanjian di Sinai. Dispensasi perjanjian baru. Berapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian ini, yaitu 1. Perjanjian anugerah. Dalam perjanjian anugerah diungkapkan bahwa secara esensial sama dengan yang mengatur hubungan orang-orang percaya dan percaya di perjanjian lama dengan Allah. Hal ini jelas dibuktikan oleh Roma pasal 4 dan Galatia pasal 3. 2. Dispensasi PB berbeda dengan dispensasi perjanjian lama dalam hal bahwa perjanjian baru bersifat universal yang mencakup seluruh bangsa. Yang ketiga, dispensasi perjanjian baru lebih menekankan pada sifat agung perjanjian ini. Janji-janji ini diletakkan di latar depan. Jelas bahwa dalam perjanjian anugerah Allah secara cuma-cuma memberikan apa yang dituntutnya. Yang keempat, pada akhirnya dispensasi perjanjian baru membawa berkat-berkat yang lebih besar daripada dispensasi perjanjian lama. Wahyu anugerah Allah mencapai titik puncaknya ketika firman itu menjadi daging dan tinggal di antara manusia sepenuh anugerah dan kebenaran. Demikian hasil presentasi saya. Saya berharap semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman dapat mengerti, bahkan boleh menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, salam sejahtera, shalom.